Afwan Ustaz mau tanya, kelompok-kelompok apa saja yang ada di negeri ini yang terjangkiti paham Ikhwanul Muslimin? Siapa? Kok diem? Siapa? Ini ada istilah di kalangan para sebagian ustadz kita. Ada IM1, ada IM2, ada IM3. IM itu kan Ikhwanul Muslimin. Ada yang 1, 1, ada yang 2, 2, ada yang 3, 3. Siapa lah? Tapi nggak mengada-ngada, nggak merekayasa. Ikhwanul Muslimin, barakallahu fikum, yang didirikan oleh Hasan al-Banna, seorang tokoh sufi, hasafi kebatinan, kemudian Sayyid Qutb, Al-Afghani, Sayyid Hawa dan semisalnya, dan tokoh-tokoh mereka yang lain, barakallahu fikum. Dari satu sisi, mereka ini penebar paham radikal takfir, keras dalam satu sisi, terutama terkait dengan pihak penguasa, dikenal sebagai kelompok penghujat pemerintah, dengan paham takfir yang ditanamkan oleh Sayyid Qutb. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, Ikhwanul Muslimin adalah sumber manhaj tamyi', sumber manhaj tamyi' yang melembekkan prinsip-prinsip Islam. Dan itu nggak semata-mata dengan orang-orang yang menyimpang, sampai pada tingkat merangkul al-Yahud wan Nasara. Seperti yang diucapkan sama Isqadu tadi, Ikhwan. Itu sangat-sangat tamyi', sangat-sangat melembekkan prinsip agama, terutama dalam perkara al-wala' wal bara'. Al-Yahud sahabatnya, Nasara sahabatnya, semua digandeng sama mereka, semuanya illa ahlu sunnah, digandeng sama mereka. Ini paham muslim. Baik. Yang pecahan-pecahan mereka cukup banyak. Di antara pecahan di Ikhwanul Muslimin adalah Hizbut Tahrir. Ini yang banyak menyuarakan khilafah, daulah, ngomong tobai. Tidak pernah ada wujudnya sama sekali. Ini juga sama yang disuarakan oleh Ikhwanul Muslimin. Daulah Islamiyah, terus khilafah. Modelnya sama, yang disikat penguasa. Barakallahu fikum. Ini HT. Entah yang I atau yang lainnya, ikhwan. Barakallahu fikum. Di antara pecahan-pecahan Ikhwanul Muslimin adalah Sururiyin. Yang dibawa oleh Muhammad Surur bin Naif Al-Abidin. Ini mengambil banyak sisi. Yang pertama, sisi takfirnya. Sururiyin yang ekstrim itu jamaah takfir, ya. Melahirkan jamaah-jamaah takfir, jamaatul jihad, jamaatul takfir di luar negeri sana, yang sekarang di Indonesia namanya mujahidin. Itu dari Sururiyah. Dari Ikhwanul Muslimin. Sumbernya Sayyid Qutb. Sururiyin juga mengambil sisi moderatnya Ikhwanul Muslimin, tapi menggunakan bahasa lain namanya fiqhul waqi', masuk ke parlemen-parlemen. Yang ini juga dari Ikhwanul Muslimin. Ini yang banyak pada Ikhwanul Muslimin yang berjuang melalui parlemen dengan partai-partai. Ini Sururiyin menggunakan nama fiqhul waqi'. Barakallahu fikum. Sururiyin juga mengambil manhaj tamyi' Ikhwanul Muslimin. Mereka menggunakan nama al-muwazanah tadi itu, terkait dengan tokoh-tokoh bid'ah, dan yang subhanallah yang pertama kali mereka ingin pertahankan Sayyid Qutb. Selebihnya tokoh-tokoh bid'ah yang lainnya. Ya, memang Sayyid Qutb itu memang dia punya pemahaman begini, memang dia punya salah demikian. Tapi kan dia adalah seorang pejuang, dia kan seorang sastrawan, tapi sebutkan kebaikan-kebaikannya. Namanya muwazanah, wajib menyebutkan kebaikan dan kejelekan tentang tokoh-tokoh bid'ah yang dibicarakan. Melembekkan prinsip al-wala wal bara'. Tujuannya memuji, menyanjung tokoh-tokoh bid'ah mereka dan menghalangi, menamenginya dari bantahan-bantahan Ahlussunnah. Kalau mau terbantah, ya silakan kamu bantah, sebutkan kejelekan dia. Tapi wajib bagi kamu untuk menyatakan kebaikan dia juga. Insaf ya akhi, adil kata mereka.
Itu namanya muwazanah. Itu manhaj tamyi', tidak ada dalam Alkitab, Sunnah, wala pemahaman salaf. Baru muncul kemarin, dimunculkan sama tokoh-tokoh sururiyin, barakallahu fikum, semacam sama al-Auda, al-Hawali, ayat al-Qarni dan yang lain-lainnya. Ini tokoh-tokoh sururiyin yang memasukkan manhaj muwazanah. Yang masuk ke Indonesia ini sururiyin dengan manhaj muwazanah ini. IM1 itu yang asalnya. Sururiyin dengan manhaj muwazanah dan fiqhul waqi' IM2. Sama-sama mayyih. IM2. Kemudian prinsip ini tadi dalam bab muamalah dengan hizbiyin, dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah dikembangkan lagi oleh yang setelah mereka lagi. Barakallahu fikum. Pengembangan mereka dengan bahasa-bahasanya lebih halus. Mereka punya pemahaman isqat al-hajr, menjatuhkan, menggugurkan prinsip hajr mubtadi', pemboikotan kepada ahli bid'ah. Ini sudah bukan zamannya lagi hajr-hajran, sudah bukan zamannya lagi tahdzir-tahdziran. Harus sunnah itu minoritas ya akhi. Banyaknya ahli bid'ah itu. Nggak ada manfaatnya kamu tahdzir, nggak ada manfaatnya kamu hajir-hajir itu. Sekarang zamannya taklif, zamannya untuk hikmah dalam perkara dakwah, lembut dalam perkara dakwah, menggunakan cara-cara taklif ya. Nggak ada manfaatnya hajir-hajir. Gorengan apa tuh hajir-hajir? Ujungnya mereka barakallahu fikum mengingkari prinsip tahdzir, menggembosi prinsip tahdzir, peringatan kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Entah. Aneh-aneh. Ujung-ujungnya mereka begitu antipati dengan semua tema-tema, materi-materi yang berbau manhaj. Lagi-lagi manhaj, lagi-lagi manhaj, lagi-lagi manhaj, lagi-lagi manhaj. Enggak ada lagi yang dibicarakan. Lah yang mau dibicarakan apa lagi? Antum ini enggak bakal beres Islamnya antum. Enggak bakal beres sunnahnya antum kalau menyimpang manhajnya. Manhaj itu metodologi dalam memahami Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaf. Manhaj itu masuk dalam semua bab agama. Akidah harus pakai manhaj, ibadah harus pakai manhaj, akhlak harus pakai manhaj, muamalah harus pakai manhaj. Kalau nggak pakai manhaj, jebol kabeh, rusak semuanya ya kawan. Antipati, lagi-lagi manhaj lagi, sudah. Intinya adalah bermudah-mudah di dalam bermuamalah dengan hizbiyin, dengan orang demikian, barakallahu fikum, bermudah-mudah dalam menerjang keharaman-keharaman agama dalam perkara dakwah dan semisalnya dengan alasan hikmah dakwah, sikap lemah lembut, maslahat dakwah dan segala macamnya. Yang penting orang kamu mengerti sunnah dulu lah. Tidak usah bicarakan masalah begini-begini, itu kan nanti gampang lah. Ustadznya dakwah menggunakan ada musik-musiknya. Nantilah masalah musik, yang penting dakwahnya sampai dahulu. Ada host perempuannya, nantilah masalah itu. Terus demikian. Itu namanya manhaj tamyi', manhaj takhzil, yang betul-betul melemahkan prinsip al-wala' wal bara', prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Ini pengusung di zaman sekarang ini ya kawan, Ali Hasan Al-Halabi. Harus saya sampaikan terang-terangan karena anda ingin tahu sekarang. Ali Al-Halabi, Ibrahim Ar-Ruhaili, barakallahu fikum. Mereka ini IM3. Yes? IM3. Barakallahu fikum. Ya silakan teruskan aja jaringan-jaringannya yang di luar dan dalam negeri, barakallahu fikum. Ketahuan semuanya, barakallahu fikum. Sebentar lagi akan muncul IM. Nambah lagi dia. Belum dikeluarkan sampai IM3. Akan muncul IM4. Barakallahu fikum. Dan sudah mulai muncul, dan sudah mulai menggeliat, dan sudah mulai kelihatan larinya semuanya ke arahnya ikhwanul muslimin. IM3 ini sekarang ikhwan, dari kalangan halabiyin, ruhailiyin, kalau di Indonesia dari kalangan rojaiyin, barakallahu fikum. Cara-cara dakwahnya sudah mulai ke arah ikhwanul muslimin. Sudah bukan lagi dengan cara-cara dakwah para ulama sunnah, baik yang mereka akui ataukah yang mereka singkirkan. Bahasa kutipnya ikhwan. Barakallahu fikum. Tidak sebagaimana dakwahnya Syekh Shalih Fauzan, tidak sebagaimana dakwahnya Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin yang masih hidup sekarang ini, tidak sebagaimana dakwahnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Enggak sebagaimana mereka. Enggak usah nyebut-nyebut Syekh bin Hadi. Mereka antipati dengan nama ini ya. Para masyayikhul kibar, masyayikhul sunnah,
dakwah mereka berbeda dengan dakwah para ulama yang ada ini. Sudah sangat bermudah-mudahan persis kayak ikhwan muslimin. Dulu di zamannya orang ikut pergerakan ikhwanul muslimin yang biasa mengadakan liqa di masjid 5 orang. Antum pernah mantan apa enggak sih? Jangan-jangan masih baru nih. Itu mereka punya banyak cara. Di antara cara yang mereka lakukan dan begitu masyhur di mana-mana sampai mendunia ya Pak. Menjelaskan kepada audien dakwah kepada kaum muslimin tentang perkara-perkara agamanya dengan menggunakan yang namanya opera, sinema. Nah, kalau antum nggak tahu tak kasih tahu, supaya antum tahu, supaya antum jangan dibodoh-bodohin sama mereka pada kelas itu. Dulu begitu, pakai opera. Jadi ada semacam opera, teater dan semisalnya, tapi Islami semua ya. Ada peran yang ini berperan sebagai ini berperan sebagai itu segala macamnya. Ketika menjelaskan tentang apa begitu, tentang masalah iblis, ada yang jadi setannya dan segala macamnya. Itu cara-cara ikhwanul muslimin. Cara-cara ikhwanul muslimin. Sampai ingin menjelaskan tentang masalah babul haid wan nifas. Dibikin acara opera tadi itu. Jadi ada seorang perempuan mereka tentunya ya, sebagai tampil lagi haid, lagi nifas, atau lagi haid gitu gimana, jelaskan masalah haid dan nifas, semacam itu. Sehingga dikenal di kalangan mereka sinema Islam. Itu semuanya adalah thariqahnya ikhwanul muslimin. Kok diem? Jangan diem. Siapa yang nyontoh? Siapa yang niru? IM2 apa IM3? Kok diem sah? IM2 apa IM3? Putri berdoa. Dicontoh sama mereka sekarang ini. Jadi yang namanya dakwah bukan kemudian berupaya menyampaikan ilmu kepada umat. Yang namanya dakwah sekarang acting. Iya Pak ya? Setelah acting selesai selfie. Tidak ada ulama ahlus sunnah yang mereka akui selama ini berbuat demikian. Tidak ada. Tidak ada ya kawan. Syaikhul Muhsin hafizahullah ta'ala tidak pernah taklim di kota Madinah di Masjid Nabawi. Atau tahu bagaimana masjidnya beliau pernah umroh ke sana ya kawan. Taklim ilmiah. Tidak ada kemudian beliau berakting terlebih dahulu. Gimana bahasa akting ya? Pengalaman ya banyak. Pemirsa yang terhormat, tidak ada. Taklim sebagaimana biasa, sebagaimana para ulama salaf yang lainnya menyampaikan ilmu. Tidak ada. Saya taklim, selfie. Tidak ada. Allah tidak ada ya kawan. Tidak pernah ada semacam itu. La Syekh bin Baz, wala Syekh Albani, wala Syekh bin Utsaimin, wala masih yang lainnya. Justru itu diingkari oleh para ulama-ulama tadi. Tidak ada para masyayikhna, para ulama sunnah kemudian menjelaskan terkait dengan adab-adab berkendara, kemudian acting. Tanya syekh, syekhnya datang kemana? Parkiran mobil, di syuting sama anak buahnya. Syekh misalkan syekh, masya Allah gitu. Lihat kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang masalah adab-adab berkendara. Langsung masuk ke mobil, syekhnya buka pintu mobil, begini gitu. Pemirsa sekalian, itu thariqahnya ikhwanul muslimin tamaman. Tidak pernah ada masyayikhus sunnah yang semacam itu. Suruh mereka tanya kepada masyayikh tadi, pernahkah Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Syekh Mufti Saudi sekarang ini, masa yang antum akui sampai sekarang ini, pernahkah mereka berbuat demikian? Jawab, la. Mereka justru paling keras mengingkari cara-cara dakwah yang semacam ini. Itu thariqahnya ikhwanul muslimin. Tidak pernah ada masyayikh sunnah menyampaikan sebuah dakwah hatta via televisi. Mereka tampil di televisi yang ada, tampil. Tapi tidak ada ketika televisi ada host perempuannya, tidak pernah ada itu. Televisi disertai dengan lagu-lagu nyanyian di televisi di belakangnya, tidak ada itu. Di televisi media saja, tampil ilmiah, menyampaikan nasihat ilmiah, tanya jawab ilmiah, selesai pulang, tidak ada selfie dulu, tidak ada.
Tolong dipahami barakallahu fikum. Ini nasihatan lakum, nasihat untuk antum sekalian. Ini IM3. Di bawah mereka lagi menyusul IM4. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Hati-hati. Jangan jadi orang yang menyimpang tanpa sadar gara-gara fanatisme dengan cara-cara semacam ini. Allahul musta'an. Apakah boleh seorang akhwat yang baru kenal dakwah minta nasihat kepada ikhwan? Apakah ikhwan boleh menjawabnya? Masya Allah. Perlu dicamkan baik-baik. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu dalam berinteraksi ada batas-batas ketat dalam Islam. Sebab padanya terdapat sekian banyak fitnah ya ikhwan. Terlalu banyak akhwat-akhwat kita insya Allah yang sudah lama ngaji. Sebagian mereka adalah para ustadzah. Sangat memungkinkan sekali bagi akhwat yang baru kenal dakwah tadi bertanya kepada sesamanya. Wake di bawah itu banyak banget. Tinggal tanya satu dari mereka, kan gitu kan? Banyak. Atau tanya, ada nggak di sini akhwat umahat yang bisa ditanya-tanya? Insya Allah banyak ya Pak. Tanya melalui dia. Ketika dia nggak punya jawaban, dia tanya sama suaminya atau sama siapa. Atau ketika taklim semacam ini, tanya langsung dengan kertas naikkan ke atas. Banyak cara ya Pak. Bisa dengan cara membaca majalah, membaca buletin, bisa mendengarkan langsung streaming atau kajian langsung semacam. Banyak cara. Tidak harus kemudian interaksi, chatting dan segala macam dengan seorang ikhwannya bukan mahramnya. Paham tuh? Harus ditutup rapat-rapat yang kuat. Barakallahu fikum. Fitnahnya besar. Fitnah perempuan sangat besar. Itu fitnah pertama yang melanda Bani Israel pada perempuannya. Sampai Rasul mengatakan takut dunia wa takut nisa. Hati-hati kamu dari dunia dan wanita. Fa inna awwala fitnah di Bani Israel kan nisa. Fitnah yang pertama kali melanda Bani Israel itu pada kaum wanita. Hati-hati ya Pak. Harus ketat. Mau kasih bocoran sedikit? Kok diem? Mau kasih bocoran sedikit? Nah. Di antara efek negatif, mohon maaf kalau kena lagi yang sebelumnya M3-nya ini, Pak. Di antara efek negatif bermudah-mudahnya dai EM3 tadi itu ya, Pak. Ini di antaranya. Kalau ustadznya sendiri dalam taklimnya, dalam ceramah-ceramahnya didampingi host Jamile, nggak ada host yang nggak Jamile, nggak menarik. Yang Jamile, tahu Jamile kan? Bukan namanya Jamile, yang cantik itu ya. Itu ustadznya. Bagaimana dengan para madu'unya? Bagaimana kiranya kalau seorang ustadz tadi itu biasa berselfie bersama dengan ibu-ibu, dengan mbak-mbak? Lalu bagaimana dengan para madu'unya? Paham tuh? Nah, kalau ustadznya saja sebermudah-mudah berinteraksi dengan perempuannya bukan mahramnya, bagaimana dengan para madu'unya? Akan menjadikan perbuatan dai-dai terus sebagai hujjah untuk melegalkan semua yang mereka lakukan. Ya, biasa ya, ustaz aja begitu kok. Entah apa kamu marah-marah sama saya? Ustaz begitu kok, terus begitu. Barakallahu. Di antara efek negatif mereka dengan cara-cara Ikhwanul Muslimin IM1 dalam dakwah, acting dan segala macam di TV mereka itu, muncul sekian banyak komentar-komentar mesum. Afwan, agak sedikit kasar bahasanya. Ayo, dari pihak-pihak perempuan interaksi. Barakallahu fikum. Ya saya dikasih itunya saja, saya nggak pernah cari-cari. Komentar para entah mbak-mbak atau akhwat-akhwat atau ummahat-ummahat gitu. Masya Allah ya, ustadz-ustadznya cakep-cakep. Itu di dunia chatting mereka. Yang laki-laki komentari, ya cakep semua, tapi maaf ya sudah telat, sudah ada yang punya. Loh, tapi masih menerima kok yang kedua, ketiga dan keempat. Ini kan genit namanya ini. Apa kalau bahasanya itu ini? Ganjen. Apa demikian akhlak seorang dai? Nah kalau demikian model gaya-gayanya,
ya rusak ya. Saya nggak mau membongkar hal-hal yang sifatnya semacam ini, tapi di mana-mana terjadi. Nggak usah tempatnya antum, tempat saya sendiri bersebelahan dengan mereka. Itu sangat masyhur, Allahul musta'an, di tengah-tengah. Interaksinya begitu gampang di antara mereka. La haula wala quwata illa billah. Ya, akibat bermudah-mudah ujungnya perkara yang sangat negatif. Ini tolong dicamkan baik-baik. Bukan mencari-cari sebuah kesalahan, tapi sudah naik ke permukaan dengan sendirinya. Orang menontonnya, orang melihatnya, orang menyaksikannya, orang menginfokannya. Perkara begitu tersebar di mana-mana. Seharusnya malu sebagai seorang dai salafi, sebagai seorang dai sunni. Demikian keadaannya. Barakallahu fikum. Perbaiki. Jangan sampai Anda menyimpang tamasada dengan cara-cara semacam itu. Barakallahu fikum. Kalau seandainya pelakunya itu adalah dai-dai umum gitu sih ya maklum lah dai-dai umum. Ya walaupun juga salah ya ikhwan. Pengajian sebelah kanan ibu-ibu, sebelah kiri bapak-bapak, terus sebaliknya ada artis yang diundang, dia kesana kemari, dekati ke ibu-ibu ini, segala macamnya. Ya orang awam maklum lah, dia malah cari ketenaran, cari kemasukan, juga cari juga duit ya kan, dunia ya kan. Tapi kalau yang semacam ini, dai-dai yang mengatasnamakan sunni, dai-dai yang mengatasnamakan dai salafi, itu mencoreng-moreng muka dakwah salafiyah. Itu mencoreng-moreng dakwahnya, dakwah yang diemban oleh para immatus salaf di zaman dahulu kala. Itu besar pelanggarannya para pelaku. Dikarenakan mereka mengusung nama besar dakwah salafiyah. Allahul musta'an. Kalau saya mengatakan entry. Bukan salah entry. Allah taala alam bisawab. Saya kasih bonus 5 menit. Cukup kan? Cukup. Yang lainnya ini masih banyak ya, Pak. Jadi saya kira cukup sekian saja. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya namanya juga mewaspadai penyimpangan-penyimpangan yang tak disadari. Ya kadang bahasanya mujmal, ya kadang bahasanya terang-terangan, ya kadang dengan bahasa halus, ya kadang dengan bahasa kasar. Itu semuanya dalam rangka nasihat. Yang namanya nasihat memperbaiki kadang dengan cara halus, tapi terkadang yang namanya sebuah penyakit tidak bisa diobati melainkan dengan cara agak kasar. Sebagaimana yang namanya sebuah noda dalam sebuah baju, kadang cukup dicelup dengan air hilang dia, kadang dicelup dengan rinso hilang dia, kadang harus dipucuk hilang. Alhamdulillah. Kadang nasihat itu dengan bahasa yang cukup kasar, sehingga semoga semuanya diberi taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla dan diselamatkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah.